Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi sama Ustazah Fitri di Novel Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang Khulafa Rasyidin. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata Khulafa Rasyidin? Kalau begitu kita lanjutkan saja pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Menurut bahasa, al-khulafa jamak dari khalifah yang artinya adalah pengganti. Ar-Rasyidun jamak dari ar-Rasyid yang artinya yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Selanjutnya Menurut istilah, Khulafaur Rasyidin tersebut adalah pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Nah, disinilah nanti muncul istilah Khalifah Rasyidin setelah sepeninggalnya Rasulullah. Setelah sepeninggalnya Rasulullah, banyak kelompok-kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Ada kelompok muhajirin mencalonkan Abu Bakar. Karena apa? Karena mereka beranggapan Abu Bakar pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Selanjutnya ada kelompok Ansor yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Karena apa? Karena mereka beranggapan Sa'ad bin Ubadah mewakili masyarakat Madinah yang membantu dakwah sehingga Islam bisa berkembang di Madinah. Yang ketiga ada keluarga dekat Rasulullah. Mereka mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena mereka beranggapan Ali adalah menantu dan sepupunya Rasulullah. Akhirnya setelah muncul tiga tokoh tersebut, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah adalah dari kaum Quraisy sesuai apa yang pernah disabdakan Rasulullah sewaktu masih hidup. Sekarang kita bahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah sebelum beliau memeluk Islam. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Beliau keturunan dari Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, rendah hati, dan dermawan. Sebenarnya masih banyak ya kepribadian yang baik lagi dari Abu Bakar As-Siddiq. Adapun selama Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, kebijakan penting yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq yang pertama itu adalah memerangi kaum murtad, yang kedua kodifikasi atau pembukuan Al-Quran, yang ketiga perluasan wilayah negara Islam. Nah, memerangi kaum murtad di sini adalah yang pertama murtad orang-orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, menolak membayar zakat. Beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya. Sepeninggal Rasulullah sebagai alasan pemurtatan dan pembangkangan mereka. Kemudian, gerakan pemurtatan Ridha ini dipelopori oleh kepala-kepala suku. Yang kedua, kebijakannya adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi ialah kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di media kulit binatang, pelepah kurma, tulang, dan sebagainya. Kodifikasi ini dilakukan atas dasar usulan dari Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Sedangkan kegiatan kodifikasi Al-Quran ini dikoordinatori kegiatan oleh Zaid bin Sabit.
Kemudian hasil pengumpulan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, disimpan di rumah Hafsah bin Umar bin Khattab. Yang ketiga kebijakannya adalah perluasan wilayah Islam. Di dalam perluasan wilayah Islam ini Abu Bakar menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Yang kedua, jika mereka tidak mau masuk Islam, mereka harus membayar jizyah atau pajak, jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Yang ketiga, jika menentang akan diperangi. Jadi ketika melakukan perluasan wilayah Islam ke tempat yang lain, pertama itu Abu Bakar menganjurkan, yuk kita sama-sama masuk Islam. Kalau mereka nggak mau, baru ditawarkan yang kedua, tidak apa-apa, tidak masuk Islam, tapi dengan catatan syarat membayar jizyah atau pajak. Jiwa dan harta kalian akan dijamin perlindungannya. Kalau mereka tetap tidak mau, barulah dilakukan yang namanya peperangan atau ditentang dengan cara berperang seperti itu. Kemudian wilayah yang menjadi target perluasan wilayah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang pertama adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium atau Romawi. Persia itu ada Irak, Suriah, bagian barat, utara, Jazirah Arab. Kemudian perluasan wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah. Di daerah Bizantium itu ada Damaskus yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, di Palestina dipimpin oleh Amr bin As, di Yordania dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah, dan di Hims dipimpin oleh Ubadah bin Jarrah. Baiklah, kita selesai tentang Abu Bakar, sekarang kita pindah ke Khalifah Umar bin Khattab. Profil Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 Masehi dan wafat tahun 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan dengan 3 November 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah putra Naufal Quraisy dari suku Adi. Umar bin Khattab diberi gelar yang pertama Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Pemisah antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, gelar untuk Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika di masa Abu Bakar, proses pengangkatannya adalah muncul beberapa tokoh, kemudian dimusyawarahkan, akhirnya terpilihlah satu tokoh. Pada masa Umar bin Khattab, proses pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sakit, beliau bermusyawarah dengan tokoh-tokoh terkemuka dan disepakati Umar bin Khattab lah yang menggantikan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian hasil musyawarah disampaikan kepada umat Islam dan serentak menjawab, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Jadi Umar bin Khattab itu adalah ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah atas petunjuk Abu Bakar dan mendapat persetujuan oleh musyawarah secara aklamasi. Selanjutnya adalah prestasi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selama menjadi khalifah, yang pertama beliau melakukan penaklukan Baitul Maqdis, yang kedua penaklukan Mesir, yang ketiga perbaikan pemerintahan dalam negeri, yang keempat penetapan kalender Hijriah. Penaklukan Baitul Maqdis ini dikepung selama 4 bulan. Patriark menyerahkan Suriah dan Palestina ke tangan tentara Islam melalui Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan Mesir di kota Arsy dan Al-Farma merupakan pintu gerbang Mesir dapat dikuasai oleh tentara Islam. Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan pasukan sebanyak 4.000 di bawah pimpinan Zubair bin Awam. Tentara Islam dapat merebut Babil dan Iskandaria pada tahun 461 Masehi. Yang ketiga adalah perbaikan pemerintah dalam negeri. Di sini Umar bin Khattab membagi negara dalam beberapa wilayah atau provinsi, kemudian melakukan pengawasan ketertiban umum dan mendirikan kas negara atau Baitul Mal dan menugasi hakim kodi di setiap wilayah. Yang keempat yaitu penetapan kalender Hijriah.
Sebelum sistem kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang menggunakan sistem kalender Masehi. Sebagian kaum muslimin mengusulkan agar kalender Hijriah dimulai sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul. Sebagian lain mengusulkan agar dimulai pada saat Nabi Muhammad lahir. Jadi, akhirnya penetapan kalender Hijriah diawali saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, karena titik perubahan Islam terjadi di situ. Oke, demikian anak-anak materi kita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran ini banyak mendatangkan manfaat bagi kita. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.